Dan kembali lagi di Amanda Channel. India ini ruwet ya. Kenapa Min kok ruwet India? Jadi India ini satu-satunya negara yang menolak pembentukan mata uang bridge ya. Ini Modi ini maunya gimana sih ini ya kan? Masih nyaman jadi penyepong Amerika kan kayaknya ya kan. Jadi menjelang KTT 2025 di Brasil, India tegas ya menolak pembentukan mata uang bridge. Ini sungguh-sungguh gak masuk akal, hanya satu negara India ini. Pertanyaan admin, apakah mungkin India ini masih sakit hati dengan Cina ya? Karena perang Pakistan sama Pakistan kemarin kan notabene Cina mendukung Pakistan, tidak mendukung India yang notabene sama-sama anggota BRICS. Apakah mungkin itu atau mungkin ada argumen atau opini lain Bren ya? Boleh dong inti tulis di kolom komentar. Amin, itu mungkin ya seperti itu Min. Enggak seperti itu Min. Memang Modi kurang ajar. Boleh lah inti tulis di kolom komentar. Nah, usut ini pemerintah India secara tegas menyatakan tidak akan mendukung pembentukan mata uang bersama BRICS, aliansi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, ada Indonesia pula di dalamnya. Sikap tersebut disampaikan langsung oleh dua pejabat tinggi India menjelang konferensi tingkat tinggi KTT BRICS ke-17 yang akan digelar di Rio de Janeiro pada 6 sampai tanggal 7 Juli besok lusa ya. Kurang 2 hari lagi akan ada KTT BRICS. Nanti tentunya Indonesia hadir dong. Mungkin Pak Menlu Sugiono yang hadir ya. Malaysia gimana Min? Malaysia nggak ikut lah. Malaysia kan bukan anggota penuh BRICS. Nah, Menteri Perdagangan India Piyush Goyal menegaskan posisi negaranya sejak Februari lalu. Kami tidak mendukung mata uang BRICS manapun, ujar dia dikutip dari Wetserguru Jumat tanggal 4 kemarin. Nah, pernyataan itu diperkuat oleh Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar yang mengatakan, saya rasa tidak ada kebijakan dari pihak kami untuk menggantikan dolar Amerika Serikat ya. Jadi masih kekeh mau nyepong pakai dolar aja transaksi kita. Padahal hari ini dolar lagi lemes-lemesnya Bren. Seperti kalian ketahui, untuk menyelamatkan dolar hari ini aja sekitar berita 2-3 hari maksudnya. Itu aja Amerika menarik utang luar negeri sebesar 53.000 triliun Bren untuk menyelamatkan dolar. Kan dolar Amerika ini lagi jatuh dalam, ya kan? Kok bisa-bisanya India masih ya ngotot, pokoknya kita pakai dolar gitu kan. Dan pernyataan ini dinilai sebagai isyarat diplomatik yang ditujukan langsung kepada dua kekuatan utama dalam BRICS, yakni Cina dan Rusia. India ingin menegaskan bahwa mereka tidak akan ikut dalam wacana dedolarisasi yang menjadi agenda strategis sebagian anggota BRICS lainnya. Sikap India mencerminkan dinamika internal BRICS yang semakin kompleks ya. Di tengah dorongan untuk memperluas kerjasama ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, negara-negara anggota justru menunjukkan perbedaan visi dan kepentingan nasional. Tidak ada kebijakan tunggal yang bisa diterapkan secara seragam di antara anggota BRICS. Karena masing-masing negara memiliki orientasi ekonomi dan geopolitik yang berbeda-beda Bren. Seperti itu. Nah, disampaikan oleh CEO Wisdom Huts dan analis keuangan menilai sikap pemerintah India sebagai langkah cerdas menjelang KTT di Brasil. India telah mengambil posisi yang jelas dan strategis, kata Aksat ya dalam unggahan videonya. Ia menilai bahwa ketergantungan pada dolar Amerika Serikat justru memberikan keuntungan besar bagi India, terutama dalam sektor jasa dan teknologi informasi. India diketahui menjadi tujuan utama alih daya outsourcing sektor IT dari perusahaan Amerika dan Eropa. Jika India meninggalkan dolar, maka stabilitas ekspor jasa digitalnya akan terganggu dan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan Amerika Serikat, kita memiliki peluang untuk mengekspor, sementara dengan Tiongkok peluang kita sangat terbatas karena mereka adalah eksportir neto, ujar pejabat tinggi India. Nah, kalau jika seperti ini, apakah enaknya India ini dikeluarkan aja dari anggota BRICS, Bren? Ya, karena gimana? Nah, mau dedolarisasi, yang lain udah kuat kenceng ya, yang berniat udah menyusun skenario strategi ya kan. Tapi kalau dalam anggota masih tidak mau kompak,
kayak India ini kan ya sulit loh Bren, ya sulit ya kan, seperti itu. Ini kayak duri dalam daging ya aja, kayak jarum dalam jerami ya, seperti itu. Dan ia juga menekankan bahwa kota-kota seperti Pune, Hyderabad tumbuh pesat karena ekspor jasa IT ke pasar barat. Menurutnya India saat ini menyumbang sekitar 3% terhadap produk domestik bruto PDB dunia, sementara Amerika Serikat menyumbang 27%. Kita harus memilih dengan cermat. Hubungan dagang Amerika Serikat memberi kita peluang nyata untuk tumbuh, ujarnya seperti itu. Berarti BRICS dinilai India ini tidak terlalu banyak banyak manfaatnya gitu loh, Bren. Gak ada manfaatnya BRICS ini menurut India loh itu ya. Tapi kan nyatanya kan yang gabung BRICS juga banyak. Sementara ide pembentukan mata uang BRICS terus didorong oleh Cina dan Rusia sebagai upaya melawan dominasi dolar dalam perdagangan global. Namun India tampaknya lebih berhati-hati dan memilih menjaga hubungan ekonomi strategis dengan negara-negara barat. Langkah India ini dinilai bukan hanya sebagai strategi ekonomi, tetapi juga cerminan posisi geopolitik yang semakin condong ke arah kemitraan global yang lebih inklusif dan pragmatis ketimbang blok-blok eksklusif berbasis ideologi tertentu ya. Tapi nanti kalau menurut opini admin, jika BRICS ini berhasil dedolarisasi, itu India itu mending transaksi ekspor impornya mending diblokir ya, biar tahu rasa, biar mereka ya udah menikmati nikmati dolar aja gitu ya kan Bren. Ini aja kalau di saat masih berjuang aja dia doinya nggak mau berjuang bersama, tapi nanti setelah ada hasil uangnya mungkin laku ya kan, nilai mata uang BRICS lebih mahung daripada dolar, nanti tinggal menikmati hasilnya aja ya kan, nggak boleh kayak gitu kan. Nah, KTT BRICS di Brasil pekan ini akan menjadi momen penting dalam mengukur arah dan soliditas aliansi ekonomi tersebut, sekaligus menjadi panggung bagi India untuk menegaskan kedaulatan kebijakan ekonominya di tengah ketegangan global ya, seperti itu. Nah, kalau menurut pandangan ente kira-kira bagaimana terkait berita admin ya? Boleh dong ente tulis-tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk pemerintah Indonesia sendiri gimana Min? Ya, kalau pemerintah Indonesia sudah resmi ya mengonfirmasi kesiapan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi di BRICS ya, yang akan digelar 6-8 Juli mendatang di Brasil. Tak hanya itu, Indonesia malah bersiap bergabung dengan New Development Bank NBD, Bank Pembangunan yang didirikan negara-negara anggota BRICS ya. Dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR ya, Menlu Sugiono juga menyampaikan bahwa hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi memperkuat akses pembiayaan global dan memperkuat posisi di forum multilateral. Seperti itu. Langkah ini dinilai strategis di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya tensi geopolitik ya. NDB yang sebelumnya dikenal sebagai Bridge Bank menyediakan alternatif pembiayaan bagi negara-negara berkembang tanpa ketergantungan pada lembaga keuangan tradisional barat seperti Dana Moneter Internasional IMF atau yang biasa ente sebut sebagai Bank Dunia. Nah, itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut. Ini India kekeh ya menolak pembentukan mata uang BRICS ya, masih nyaman menjadi penyepong dolar. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait sikap India tersebut? Silahkan baku hantam di kolom komentar.